Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto berikut dengan analisa teknikal nanti yang akan kita bahas di beberapa video. Untuk di video kali ini yang akan kita bahas adalah Bitcoin. Kita mungkin juga akan membahas sedikit tentang Dogecoin ya, karena Dogecoin ini kembali lagi mengalami pump besar dan ini sudah sempat kita mention juga dalam beberapa video terakhir, lagi trend up gitu ya, lagi mengalami kenaikan, lagi breakout untuk Dogecoin. Teman-teman bisa refer video Dogecoin saya beberapa hari yang lalu ya, kalau teman-teman yang belum nonton. Kita akan lihat secara resistance di Dogecoin dan apakah dia akan terus naik terus, dan mungkin alasan kenapa Dogecoin ini kembali lagi mengalami penguatan ya. Untuk hari ini saja dia naik sekitar 30% seperti itu. Ini kembali lagi ke dalam zona, kalau teman-teman tahu, beberapa mungkin tahun lalu gitu ya, dimana Dogecoin ini lagi hype. Bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir dia naik 163%. Ya, namun saya ingatkan kembali lagi kita lagi di dalam bear market seperti itu ya. Jadi jangan FOMO, jangan fear of missing out seperti itu. Nanti ujung-ujungnya malah nyangkut gitu ya. Lebih baik kita bersabar dulu, menunggu pullback, baru bisa mulai membeli, istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan lihat dulu untuk update market crypto hari ini, di mana market mengalami kenaikan 1,38%. Namun kripto-kripto besar seperti Bitcoin dan Ethereum ini nggak terlalu bergerak gitu ya. Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP gitu di sini ya. Nggak terlalu banyak pergerakan di sini. Bitcoin sideways, Ethereum sideways, BNB juga sideways, XRP pun juga sideways ya. Selama 24 jam terakhir, namun kita bisa lihat Dogecoin ya, yang tadi kita mention lagi naiknya. Ada Chain, XCN, lalu ada Shiba, Mina, kita ada Uniswap, Synthetix, Graph, ini mengalami kenaikan mungkin 3-4% seperti itu ya. Apakah dia mengalami penurunan? Kalau kita lihat di sini ada ya, ini beberapa kripto yang mengalami penurunan ya. Jadi ini untuk update-nya. Kita ada fear and greed juga, masih di fearful. Jadi kita cukup bertahan di area fearful seperti ini, bukan di dalam extreme fear. Nah, kita akan langsung bahas saja untuk mengenai Dogecoin ya. Ada apa dengan Dogecoin ya? Kita bisa lihat Dogecoin naik 30% ini dalam beberapa jam yang lalu sebenarnya, kalau teman-teman lihat ya. Jam 11 siang ini mengalami kenaikan gitu ya, lalu ini naik lagi. Kita akan lihat yang pertama, alasan utamanya adalah Elon Musk akhirnya nge-tweet, berkicau gitu ya dia. Elon Musk membeli Twitter ya. Elon Musk membeli Twitter dan dia nggak ada tweet sama sekali tentang Dogecoin sama sekali seperti itu gitu ya. Tapi kita bisa lihat bahwa Dogecoin ini mengalami kenaikan karena Elon Musk membeli Twitter dan spekulasi bahwa Dogecoin ini akan dipakai gitu ya di dalam Twitter app-nya seperti itu. Namun kalau kita lihat untuk saat ini lumayan penting gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada lambang Twitter gitu ya di pumpkin di sini karena ada Halloween gitu. Namun di sini Elon Musk mempunyai anjing Shiba ya. Jadi di sini lalu menggunakan baju Twitter seperti itu. Jadi bisa dibilang mungkin secara artinya juga kalau kita lihat dari sini bisa jadi ya Dogecoin di dalam Twitter ya. Dogecoin Shiba Inu kan, Dogecoin ini kan lambangnya Shiba gitu ya. Jadi kita bisa lihat Dogecoin-nya akan dipakai di dalam Twitter seperti itu kalau kita lihat dari artinya gitu ya. Tapi ini hanya spekulasi saja. Tapi kembali lagi dari hal ini membuat Dogecoin ini kembali terbang lagi, karena artinya Elon Musk ini masih ingat tentang Dogecoin. Dan kita lihat juga Shiba juga mengalami hal serupa ya, Shiba Inu. Kalau kita lihat dari sini naik berapa ya, Shiba Inu juga naik 10%. Ya, jadi alasan utamanya adalah cuma dari tweetnya Elon Musk saja, dan ini membawa pergerakan yang cukup signifikan di dalam market. Secara volume kita bisa lihat juga di sini Ninja dan membahas Doge. Open interest nearly doubled in the past 2 hours. Jadi banyak orang yang mulai berspekulasi ya di dalam Dogecoin sendiri. Ini bahkan naik 2 kali lipat hanya dalam 2 jam saja gitu ya. Sekitar 400 juta gitu. Ini kita bisa lihat open interestnya di saat Elon Musk ini mulai tweet seperti itu ya. Dan di sini dia bilang this cause for volatility and liquidation. Jadi ya harus hati-hati sekali karena seperti ini. Kita lihat dari sini. Dogecoin open interestnya langsung mengalami kenaikan signifikan. Ini kalau teman-teman perhatikan, saya zoom, naik 29%, 30%, 22%. Langsung banyak orang yang mulai mungkin membuka posisi future seperti itu gitu ya. Jadi ini yang cukup bahaya. Harus berhati-hati ya kalau teman-teman apalagi menggunakan di perpetual markets. Jadi itu. Selanjutnya kita lihat juga di bulan di bulan Oktober ya, karena kita ini sudah memasuki bulan baru juga, November. Dan kita lihat Oktober di tahun 2022 kemarin kita closing juga berhasil closing candle hijau ya, green candle.
5,5%. Ini masih mengikuti tren Oktober, di mana rata-rata closingnya hijau juga. Nah, pertanyaannya adalah November apakah kita mengalami hal serupa juga, di mana market juga closing bisa green candle juga seperti itu, masih bisa terjadi juga ya. Kalau kita lihat di November ini kenaikannya biasanya signifikan. 2020 kita naik 42%, 2017 kita naik 53%, sempat naik 400% di 2013 gitu ya. 2014, 2015 naik 12 dan 19%. Semoga untuk di bulan November ini kita lihat nanti setelah FOMC, kembali lagi masih di dalam FOMC meeting ya. Kalau FOMC meetingnya ternyata positif, Federal Reserve mulai pivot atau mulai berubah gitu ya, itu mungkin bisa menjadi sentimen positif untuk risk on asset atau market instrumen yang beresiko gitu ya, seperti kripto, seperti saham, seperti itu gitu ya. Ini yang kita bisa lihat dari tren marketnya sendiri. Tapi Oktober kita closing hijau. Nah, ini juga menarik ya dari Watcher Guru, di mana dia membahas tentang JP Morgan, bahwa JP Morgan says the S&P 500 could surge by 10% in a single day if the Federal Reserve only raise interest rate by 50 basis point. Ya, jadi dibilang bahwa JP Morgan ini bilang kalau misalnya S&P 500 ini bisa naik 10% dalam satu hari aja, kalau memang ternyata pada saat FOMC kenaikannya adalah 50 basis point bukan 75 basis point. Dan memang mungkin kalau ternyata 50 basis point ini sangat-sangat good news gitu ya untuk market. Namun apakah 10%? 10% untuk market saham di Amerika cukup besar gitu ya. Mungkin kalau 10% di S&P 500, Bitcoin bisa naik 15% ataupun ya 15%-an kalau kita lihat secara theoretically aja gitu ya. Jadi kira-kira itu. Kita akan lanjut lagi. Nah, untuk FOMC, kalau teman-teman yang tanya jam berapa sih FOMC, di sini saya sudah pull up kalendernya, di mana FOMC itu akan terjadi di November 3, 2022, karena kita di Indonesia gitu ya. Ini saya menggunakan waktu Indonesia Barat, WIB. Jadi kalau teman-teman lihat hari Kamis, dini hari, jam 1 FOMC statementnya, ya, ini decisionnya akan keluar, Fed interest rate decision sama statementnya gitu ya. Biasanya ini scam kalau misalnya market mengalami pump ya, kalau market mengalami kenaikan atau mengalami penurunan, biasanya terjadi adalah di reaksi pertama itu di Fed interest rate decision gitu ya. Nah, reaksi yang sebenarnya yang akan terjadi itu biasanya akan dilakukan di FOMC press conference pada saat si Jerome Powell ini pidato gitu. Jadi biasanya kalau misalnya di sini naik ya, market mulai mengalami kenaikan, pada saat press conference-nya justru mengalami penurunan gitu ya. Kebalikannya juga hal yang sama, di saat Fed interest rate decision yang mengalami penurunan, pada saat press conference-nya justru mengalami pump, biasanya seperti itu. Jadi ini hanya tip aja, apakah akan terjadi lagi seperti itu, kita nggak ada yang tahu. Tapi intinya adalah apakah yang akan dipilih Fed itu adalah 50 basis point, 75, ataupun 100. Tapi saya rasa 100 itu nggak terlalu mungkin gitu ya, mungkin 75 kemungkinan besarnya. Tapi itu yang kita bisa lihat dari Fed interest rate decision-nya ya. Dan sebelum kita masuk teknikal juga, ya kita bisa lihat sebelum kita masuk teknikal, ini saya mau memberitahu untuk teman-teman ya, di mana Bybit, exchange Bybit ya, yang kita sudah sering bahas juga, kita juga partner gitu ya, lagi ada event gitu. Jadi teman-teman bisa cek ini event Bybit, apalagi untuk teman-teman user Bybit ini, karena Bybit ini lagi ada event yang sangat-sangat tidak boleh di miss juga, yaitu adalah APY Carnival stakingnya lagi besar sekali. Jadi untuk teman-teman yang punya di sini Bitcoin, Ethereum, USDC maupun Binance dan rencananya untuk invest gitu ya, ini bisa menggunakan kesempatan ini gitu, karena secara APY-nya untuk teman-teman staking ini sangat-sangat besar juga ya, sampai 28%. Jadi teman-teman bisa lihat download Bybit di sini. Ini hanya untuk beberapa negara saja di Indonesia ya, ada Filipina sama Thailand seperti itu ya. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini juga gitu ya. Atau yang belum punya Bybit, belum deposit juga, mungkin bisa download Bybit di bawah, di referral link saya juga di kolom deskripsi ya. Dimana periode promosinya ini dari 25 Oktober sampai 14 Desember ya. Dia ada 2 promosi, kita akan bahas sedikit. Promosi satunya ini adalah lakukan deposit pertama di Bybit dan nikmati APY hingga 28%. Jadi ini kalau teman-teman KYC ya, daftar register gitu ya, lalu melakukan deposit pertama $50 saja sebenarnya, $50 ini udah bisa langsung menggunakan event ini gitu ya. Kita bisa lihat Bitcoin APY-nya 18%, di mana di exchange mana teman-teman staking Bitcoin 18% gitu ya. Ethereum 22%, USDC yang stable coin juga 22%. Ini sangat signifikan sekali gitu ya. Bahkan di sini jumlah maksimal per akun aja 1000 USDC. Jadi ya
lumayan sekali ya kalau kita lihat dari sini. Teman-teman stakingin dapat 22% dari 1000 USDC kalau menggunakan jumlah maksimalnya. Lalu kita juga ada Binance 28% BNB ya. Jadi ini bisa dilakukan dan kita bisa lihat dari sini stakingnya fleksibel, bunganya didepositokan setiap hari. Jadi ya ini bisa dimanfaatkan sekali gitu ya, promosi satunya ya. Lalu kalau kita lihat dari sini juga, kalau teman-teman yang udah pernah deposit di Bybit dan mau ikut gitu ya, ini bisa di-share aja info-info mengenai ini ya, info stakingnya. Di sini dia bisa bilang bagikan info ini dan dapatkan 10 USDT ya, dapat $10 lumayan gitu ya. Tinggal bagikan ya, nanti ini saya taruh linknya di kolom deskripsi. Lalu teman-teman daftar di formulirnya gitu ya, sertakan buktinya dan lain-lainnya seperti itu ya. Jadi ini ada promo Bybit yang jangan di miss juga, jangan kelewatan juga. Intinya itu. Dan sekarang kita akan masuk aja ke dalam analisa teknikal untuk market crypto ya, khususnya Bitcoin. Nanti kita mungkin membahas tentang Dogecoin juga ya. Kita bahas dulu, kemarin kita sempat bahas tentang monthly candle. Bagaimana dengan monthly candle Bitcoin ya? Monthly candle Bitcoin. Kalau teman-teman ingat, kita membahas ini akan cukup bullish kalau Bitcoin bisa closing di atas level 20.480 ya. Kenapa kita bilang 20.400-an? Karena kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam, ini menjadi resistance Bitcoin yang cukup kuat gitu ya. Di sini kita lihat di sini. Lalu di sini kita lihat juga ini menjadi resistance Bitcoin ya. Jadi kalau kita closing di daerah ini cukup bagus gitu ya, closing di atas. Artinya di November kita bisa continuation ke atas lagi kalau hal itu terjadi ya. Di 1 month kita lihat di sini candle bulanan kita naik memang 5%. Closing kita itu berada di kisaran level 20.490 ya. Sebenarnya ini cukup oke lah, cukup bagus ya. Walaupun ini persis di target kita, bukan artinya Bitcoin closing di level 20.600 atau 20.700, ini bisa dibilang hanya pas-pasan saja gitu ya. Itu yang kita bisa bahas. Tapi ini yang terjadi ya. Saya rasa pun market crypto ini mungkin relatif akan lebih sideways, menunggu hasil dari FOMC yang tadi kita bahas ya. Ini di November 3. Sebelum itu kita lihat mungkin market akan lebih ke arah sideways dulu, baru nanti fluktuatifnya itu berada di pada saat setelah FOMC gitu ya. Kalau saya sarankan juga untuk teman-teman yang belum ambil posisi, apalagi untuk trading, ya lebih baik menunggu keputusannya baru lihat ya bagaimana keadaan marketnya juga. Seperti itu ya. Tapi kita bisa lihat kalau Bitcoin kembali lagi ke atas lagi di sini dan dia ke reject lagi di resisten yang sama, ini cukup nggak terlalu bagus ya. Artinya dia membentuk triple top 1, 2, 3 yang yang artinya ya pelemahan lah di zona area ini. Ini yang kita bisa lihat untuk Bitcoin gitu ya. Selama dia juga masih berada di kisaran di atas level high low-nya dia yang sebelumnya di level 20.000, saya rasa ini kita juga masih aman gitu. Jadi ini kita lihat di level ini dan di level ini gitu ya, level 20.900 dan level 20.000. Kalau Bitcoin ke bawah ya ini artinya kita akan drop down lagi seperti itu ya. Atau teman-teman kalau mau lebih aman bisa lihat di daerah ini juga, low sebelumnya kisaran level 20.300. Tapi untuk yang lebih valid sebenarnya di lower low di sini gitu ya, di level 20.000-nya. Dan kita lihat kalau kita breakout di sini ini cukup bagus. Namun kalau kita dari rejection yang tadi kita bahas ya, artinya Bitcoin ini mengalami pelemahan ya. Sisanya artinya Bitcoin akan masih lebih ke arah sideways dulu untuk beberapa hari ke depan kalau saya rasa. Nah, namun kalau kita bahas Dogecoin, ini pumpnya cukup besar. Kita lihat ya. Bahkan ini sudah menembus target kita. Kita sempat membahas dua target, 0,11, 0,13, dan memang betul, teman-teman bisa lihat dari sini, testing ke area 0,13. Memang ada rejection di daerah ini gitu. Kita bisa lihat di time frame 4 jamnya sama sekali nggak ada closing di atas level resistance-nya. Dan dia pullback pun mengalami pullback kembali lagi ke dalam zona support kita sebelumnya ya. Target TP kita yang pertama dan target TP kita yang kedua, dia hit TP2, turun lagi ke area zona ini, baru ini mengalami kenaikan lagi. Dan kenaikannya pun terjadi ini karena Elon Musk gitu ya. Agak susah untuk timing kapan Elon Musk bakal nge-tweet juga gitu. Nah, namun yang saya mau bahas adalah potensi resistance untuk Bitcoin berikutnya. Dogecoin berikutnya. Ada dua level ya. Kembali lagi ini sangat high risk, apalagi kalau teman-teman memakai futures gitu ya. Tapi ini saya akan membahas beberapa resistance saja, atau teman-teman yang mau take profit itu mungkin berada di kisaran level 0,17 dan 0,19 seperti itu ya. Karena di sini posisi resistance-nya cukup kuat di level 0,17 ya. Kita dari sini support banyak resistance juga. Di 0,19 pun hal yang serupa juga gitu ya. Jadi kalau dia stretching naik lebih tinggi lagi, saya rasa 0,19 ini udah cukup besar gitu ya untuk menjadi target
koreksi atau potensi top sementara untuk Dogecoin gitu ya. Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.